Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah walaupun di luar hujan, suasana dingin, tapi di sini suasananya hangat bersama ibu-ibu solehah. Mudah-mudahan yang hadir selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, bisa bertemu Ramadan, rezeki yang berkah, bisa berbagi lebih banyak lagi di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memampukan kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan sehingga menghasilkan ketakwaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apa artinya? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya dua. Karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus semua. Kita punya dosa nggak, Bu? Alhamdulillah ngaku ya di sini. Dosa kita banyak. Tapi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menggugurkannya. Kalau ibu mau ke pengajian, ibu siap-siap nggak tadi? Siap-siap kan ya Bu ya? Ganti baju, mandi, wajahnya sumringah, nyari duit, kira-kira buat ongkos atau buat sedekah. Begitu juga seneng kumpul dengan orang-orang di masjid sini. Kalau ke pengajian kita butuh persiapan, apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Contoh, kita udah lama banget gak ketemu sama suami kita. Suami kita ngasih tahu, minggu depan ayah pulang. Ibu ngapain biasanya? Siap-siap ke salon. Kenapa? Seminggu gak ketemu. Belum lagi belanja, barangkali mau masakin masakan yang enak, kan gitu ya Bu. Ramadan itu tamu kemuliaan. Ramadan datang setahun sekali. Dan Ramadan memberikan kabar gembira setiap saat karena momen memberikan ampunan. Dari hadis di atas yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, dosa-dosanya terhapus. Kenapa syaratnya harus ada iman? Iman itu kalau ibu mau nabung, ibu buka nomor rekening. Kalau ibu nggak punya nomor rekening, bisa naruh di bank nggak? Nggak bisa. Ibu kalau mau nabung, buka nomor rekening dulu. Nah, buka nomor rekening itu iman. Kalau non muslim bagaimana? Dia puasa, dia sholat. Bisa, boleh. Tapi gak dapat pahala. Kenapa? Gak punya nomor rekening. Jadi kalau mau setor tunai, mau dapat duit, mau lihat saldonya berapa, buka nomor rekening dulu. Nah, itulah iman. Sementara keikhlasan, di mana diniatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya saya mau ke rumah ibu, saya nggak ngetok rumah ibu, ibu bukain pintu nggak? Enggak. Kenapa? Saya nggak ngetok rumah ibu. Yang saya ketok rumah tetangga. Berarti kan salah ketuknya. Kalau kita ibadah,
Yang kita ketuk bukan pintu langit. Ibadah tapi bukan untuk Allah. Allah gak tertarik Ibu. Itu rahasianya mengapa untuk berpuasa niatnya ada iman, ada ikhlas. Baru dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Sama halnya dengan perintah puasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, merasalah dipanggil oleh Allah dengan ayat ini. Kenapa? Karena yang dipanggil untuk berpuasa hanya orang-orang yang beriman saja. Orang Islam ada nggak Bu yang nggak puasa? Ada. Yang nggak sholat? Ada. Maka Allah tidak memanggil dengan panggilan wahai orang Islam. Tetapi yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Iman di dada, iman di hati yang membuat kita merasa dipanggil untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah setelah dipanggil dengan kalimat wahai orang-orang beriman, ada perintahnya kutiba alaikumussyam. Apa kutiba? Kutiba itu dituliskan. Namun yang dimaksud di ayat ini adalah diwajibkan. Berarti perintah puasa itu wajib. Tapi ada syarat wajibnya. Tidak semua orang wajib berpuasa. Apa syaratnya? Syaratnya ada 5. Yang pertama siapa? Yang pertama Muslim. Kalau dia merasa orang Islam, wajib berpuasa. Non-Muslim boleh nggak puasa? Boleh, tapi tidak wajib. Yang kedua siapa? Berakal sehat. Orang gokil, orang gila. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila tergantung gilanya. Ada yang gilanya permanen, ada yang gilanya temporary. Sekarang Bu banyak yang gila temporary. Apa sih kadang-kadang temporary itu? Awal bulan sembuh, akhir bulan kambuh gitu. Itu namanya gila temporary. Dia kadang sembuh, kadang kambuh. Kalau yang begini Bu, waktu sembuh dia wajib puasa. Waktu kambuh dia nggak wajib. Kenapa? Karena memang dia hilang ingatan. Ada yang berpendapat saat dia kambuh dia bayar qadha. Kenapa? Karena gilanya temporary. Sementara yang gilanya permanen, yang terus-terusan, nggak wajib Ibu. Jangan ngiri sama orang gila. Ih orang gila enak banget, nggak wajib puasa ya. Jangan. Na'udzubillah. Kenapa? Alhamdulillah. Kita dipilih sama Allah sebagai orang Islam. Akal kita sehat. Malu kalau tidak menjalankan perintah puasa. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga apa? Balik. Ibu udah balik semuanya kan? Udah wajib. Oh udah balik lagi. Udah menopause. Berarti ketika seseorang sudah balik, dia wajib. Ibu perhatikan anak-anak kita, kalau dia sudah balik Bu, balik itu ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer kalau laki-laki mimpi, yang perempuan haid. Kalau sekunder dia suaranya udah gede gitu, tapi belum mimpi. Dari mana nak? Dari masjid gitu. Suara gede. Tapi kalau ditanya mimpi belum. Itu namanya balik sekunder. Ada kan Bu perempuan, anak-anak perempuan badannya gede. Bodinya udah kebentuk. Tapi dia belum haid kan. Itu balik sekunder namanya. Yang dimulai tanggung jawabnya adalah balik primer. 3 ya Bu. Apa yang keempat? Yang keempat mampu. Mampu berpuasa.
Kalau kita punya orang tua lansia, umur 70, 80, udah mulai duduk gemeter. Nah, dia nggak kuat puasa, dia boleh bayar fidyah. Lantas bagaimana untuk ibu-ibu hamil, ibu menyusui? Semua ulama sepakat membolehkan mereka tidak puasa. Yang berbeda apanya? Cara bayarnya. Gitu ya, Bu. Ulama sepakat ibu hamil, ibu menyusui, tidak puasa tuh sepakat. Yang berbeda apanya? Yang berbeda cara bayarnya. Ada sebagian Imam Syafi'i, dia batal puasanya karena siapa gitu, Bu. Kalau dia batal puasa karena dirinya yang gak kuat, maka dia qadha saja. Tetapi kalau dia batal puasa demi anaknya, aduh takut janinnya gak berkembang gitu, takut asinya gak sehat, maka dia tidak puasa demi anaknya, qadha juga, fidyah juga. Bisa dibedakan ya, Bu. Kalau yang pertama memang badannya dia nggak kuat, mual-mual gitu. Dia nggak kuat puasa, dirinya yang nggak kuat, maka dia cukup qadha saja. Tetapi kalau batalin puasa demi anaknya, berarti ada orang lain, Bu, yang membuat dia batal gitu maksudnya. Maka dia qadha juga, fidyah juga. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ibu hamil, ibu menyusui seperti orang sakit. Dia boleh gak puasa, maka cara bayarnya bayar qadha saja. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Umar. Pendapat Ibnu Umar mengatakan bayar fidyah saja. Namun ada dosen saya berpendapat bukan fidyah saja, tetapi bayar fidyah dulu. Ketika sudah tidak hamil, tidak menyusui, maka dia bayar qadha semampunya. Kecuali ibu-ibu yang golkar, kesenggol mekar, hamil lagi tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun begitu aja, Bu. Dari tahun ke tahun menyusui hamil, menyusui begitu aja, Bu. Dia nggak sempat berpuasa, maka boleh untuk ibu ini. Kenapa? Anaknya banyak, hamil lagi, menyusui lagi. Tapi kalau anak sekarang kan anaknya cuma 2, Bu. 3. Hamil, menyusui, puasa. Baru nanti hamil, menyusui. Kalau anak-anaknya sudah tidak ada yang menyusui lagi, dia tidak hamil lagi, maka dia bayar qadha. Begitu menurut versi beliau. Agar merasakan nikmatnya berpuasa. Sebetulnya jujur, kalau lagi hamil, lagi menyusui, ibu tetap puasa, anaknya diajak puasanya gampang insya Allah. Ini pengalaman saja, Bu. Anak saya yang lahir di Pakistan, 3 orang, saya ajak puasa. Hamil saya puasa, menyusui saya puasa. Masya Allah. Qadarullah dia diajak puasanya gampang, dilatihnya gampang. Anak keempat saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia ibu saya bilang, Fat, nggak usah puasa, kan lagi hamil, bla 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 gitu ya, boleh ya. Neneknya takut cucunya kenapa-napa. Akhirnya saya selang-seling, Bu, puasanya. Jadi puasa, besok enggak, besok puasa gitu, selang-seling. Ya Allah, ibu, anak ini, Bu, pinter cari alasan untuk tidak puasa. Saya bilang, nah, waktu umur 7 tahun, 8 tahun gitu, Bu. Kita bilang, nah, di Palestina banyak yang kelaparan. Banyak yang enggak makan, nah. Kita latihan mengikuti mereka.
Tapi itu kan di Palestina, Umi, ini kan Indonesia, ada aja Bu alasannya. Buka lagi Bu dia. Besok ada lagi Bu alasannya. Akhirnya anak kelima saya puasa lagi. Kenapa? Ternyata menurut dokter, anak-anak yang diajak puasa, emosinya cerdas, intelektualnya cerdas. Bahkan dokter itu bilang apa? Bu Fathia pernah dengar gak? Ibu hamil, ibu menyusui, meninggal gara-gara puasa. Gak ada kan dia bilang. Yang penting waktu sahur cukup, waktu buka cukup, proteinnya, gizinya. Anaknya gak apa-apa. Nanti ibu lihat saja. Termotivasilah untuk tetap berpuasa. Nah, ibu-ibu bisa lihat di surat Al-Baqarah 183, 184. Ada kalimat tidak mampu di situ. Jadi kalau nggak mampu puasa, dia boleh Bu nggak puasa. Tapi tadi kalau sakit, bayar qadha. Ibu hamil, ibu menyusui, berapa pendapat Bu? 3. Yang pertama qadha dan fidyah, yang kedua qadha saja, yang ketiga fidyah saja. Kalau saya ngambil yang mana? Saya ngambil 1 dan 2. Jadi kalau nggak puasa saya bayar qadha dulu, bayar fidyah dulu. Saya keluar fidyah dulu, ketika anak besar saya mulai bayar qadha, begitu. Kalau ibu mau ngambil pendapat ketiga boleh saja. Pendapat ke-1 boleh nggak? Boleh, begitu seterusnya. Intinya kita tahu bahwa oh dia mengambil pendapat yang pertama, oh dia mengambil gitu ya Bu, dua-duanya boleh. Sakit itu ada 3 macam. Ada sakit yang ringan, ada sakit yang sedang, ada sakit yang berat. Sakit ringan nggak boleh batalin puasa. Contohnya apa? Alergi, gatal-gatal, digigit nyamuk, nggak usah lah batalin puasa. Yang sedang bagaimana? Kadang-kadang ada bapil, batuk pilek yang bikin meriang ya Bu. Radang, yang bikin meriang, panas dingin, dia nggak bisa puasa. Batalin, boleh. Kalau penyakitnya berat bagaimana? Wajib dibatalkan. Orang tua kita udah megeh-megeh udah. Sebentar lagi maghrib ya Bu ya, sabar ya Bu. Gak boleh itu. Mati nanti dia, kita nyesel. Kenapa? Penyakitnya berat. Nunggu sebentar lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi gimana? Dia udah megeh-megeh gitu ya. Wajib dibatalkan. Maka yang keempat, mampu. Apa yang kelima? Syarat yang kelima. Syarat yang kelima, menetap, bukan musafir. Musafir boleh Bu, gak puasa boleh. Sama dengan penyakit. Musafir ada 3 kelas. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Ibu rata-rata tinggal di mana ini ya? Ada yang paling jauh gak? Yang di Tambun ada? Gak ada. Bekasi. Ibu kalau perjalanannya deket, contoh maaf ya Bu ya. Ibu tinggal di Jakarta Timur. Pulang kampungnya ke Bekasi Barat. Memang beda provinsi. Tapi Bekasi Barat. Itu ringan banget dari Cakung ke Bekasi Barat. Atau ibu shopping ke TA Tanah Abang. Pada buka puasa, kenapa? Musafir gitu. Nggak boleh. Kenapa? Musafir ringan itu Bu. Bu Fathia, saya boleh batal puasa nggak? Saya mau pulang kampung. Kemana? Ke Depok katanya. Yang ringan nggak usah batalin puasa. Yang sedang, yang ada masyakoh Bu. Masyakoh itu kesulitannya, jaraknya. Itu katakanlah misalnya ke Bandung ibu gak kuat. Yang boleh menjamak sholat. Nah itu. Itu boleh batal. Sebenarnya Bu, membatalkan puasa gampang. Yang susah bayarnya.
Batalin gampang kok Bu, batal. Tinggal hitung aja kan. Lingkarin, tinggal dihitung. Bayarnya yang susah. Jadi kalau misalnya ke Jawa Timur, Semarang, batal puasa, boleh Bu. Maksudnya gini, kalau kita pulang kampung di bulan Ramadan, di pesawat banyak yang makan. Nggak usah istighfar. Astagfirullahalazim. Akhir zaman pada gak puasa. Musafir mereka. Nanti mereka komennya apa? Bu ngaji gak? Bu ngaji gak? Musafir kita Bu, boleh gitu. Saya pernah dulu Bu waktu masih kecil. Ini pengalaman. Saya naik kereta. Bulan Ramadan. Di kereta banyak yang makan tahu, telur puyuh gitu Bu. Yang tukang jajanan zaman dulu ya Bu. Saya bilang, ya Allah astagfirullah. Kok mereka gak pada puasa ya? Ayah saya tanya, gimana sih anak ayah? Masa musafir wajib puasa? Emang gak belajar? Oh iya ya, musafir. Musafir boleh buka puasa. Kalau musafirnya berat bagaimana? Wajib batalkan. Berat Bu, beda jamnya, beda waktu ya Bu. Perjalanan jauh, ini pengalaman pribadi juga. Waktu saya berangkat ke Pakistan, bulan Ramadan, awal banget. Tapi kita masih merasa masih muda, mampulah kita puasa gitu. Sepakatlah kita puasa. Puasa. Kan naik pesawat kan dingin, pakai AC, hal-hal kayak gitulah. Kayak kita puasa. Jam 6 kita bilang sama pramugarinya, Kak udah maghrib ya. Terus dia bilang gini, adik-adik Indonesia dengan Pakistan beda 2 jam. Ini baru jam 4. Nah tengok-tengoklah kita. Hah? Jam 4. Gimana? Lanjut aja tinggal 2 jam lagi gitu Bu. Ya kita puasa lagi. Sampai di Pakistan tuh udah teler banget kita Bu. Ketika senior itu, kalian puasa. Kita dimarahi Bu. Gimana orang musafir kok puasa gitu. Tapi kan udah maghrib kan Kak, jam 6. Di sini maghribnya jam 8. Masya Allah, mau nambah lagi. Itu puasa terpanjang yang pernah saya alami. Seakan-akan kita puasa bukan jam 10 malam. Gak dipuji kita Bu. Karena kan beda waktu udah 2 jam tuh Bu. Anggaplah jam 8. Di sana maghrib bukan jam 6, jam 8. Tambah lagi kan Bu. Jadi luar biasa. Setelah itu baru kita pahami indahnya hukum-hukum Allah. Dalam perjalanan seberat ini kita boleh berbuka. Oh kita gak dipuji sama senior. Gak puasa. Kenapa kalian puasa? Gak ada yang puji. Keren banget gak ada. Gak ada puji. Kenapa kita musafir? Jadi syarat wajib puasa tadi 5 ya Bu. Biar kita seneng. Biar kita bahagia sama anak-anak. Ibu ngenalin yang 5 ini pakai cara kita. Anak-anak misalnya, Mama emang aku udah wajib puasa, aku kan belum balik misalnya Bu. Ngapain aku puasa, nanti pahalanya buat Mama dong enak gitu. Wah anak sekarang pinter Bu. Kita bilang nak, pahalanya ditabung ke Mama, tabung dulu. Nanti kamu besar, Mama kembalikan pahalanya gitu Bu. Orang tua harus lebih pintar daripada anak-anaknya. Kalau kita bilang, iya ya nak ya, kamu belum wajib ya nak ya. Iyalah gak usah puasa kan repot kita. Apalagi kalau kita bilangnya salah, nah puasalah kalian. Kalau kalian puasa pahalanya buat Mama. Jadi Mama gak usah puasa, wah itu salah banget Bu. Jadi harus disampaikan, udah harus latihan puasa, biar nanti kamu senang bisa puasa. Bagaimana? Ibu kasih hadiah. Buka zuhur jam berapa, buka asar jam berapa, buka maghrib jam berapa. Ibu hadiahnya itu dibedakan. Pahala Ibu. Makanya ketika menyambut bulan suci Ramadan harus ada persiapan mental kita. Itu yang pertama. Persiapan mental, persiapan spiritual. Itu nomor 1. Ada 4 yang harus kita siapkan. Sebentar.
Mohon maaf ya Bu ya, kurang fit. Jadi persiapan mental dan spiritual. Bagaimana Ibu tolong rumah Bu diganti. Ganti horden, ganti taplak meja, ganti apa lagi Ibu? Kalau ada duitnya ganti sofa boleh. Dulu orang tua saya Bu, kalau mau Ramadan Bu, beliau tuh Bu, horden diganti-ganti gitu. Taplak meja diganti. Seneng kita Bu menyambut Ramadan. Rumah dicat. Itu mau Ramadan ya Bu, bukan mau lebaran. Sekarang rapiin rumah mau lebaran, bukan mau Ramadan. Kenapa sih taplak meja harus ganti Bu? Gini Bu, setan tuh lebih licik dari apa yang kita pikirkan. Lagi gaji nih Bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bikin taplak, iya taplak meja belum ganti, shadaqallahul azim gitu. Makanya sebelum Ramadan Ibu semua tugas selesai. Termasuk mau nyari baju lebaran, hunting baju, itu sekarang Bu. Ramadan jangan diganggu sama yang begitu-gitu tuh. Nah ayo kita belanja gitu. Ini tanggal berapa ya? Baru tanggal 7 Bu, masih kenceng lah dompet lah. Anak-anak disenengin. Dulu kalau saya anak masih kecil-kecil, di rumah saya gantung balon gitu. Saya gantung balon, saya bikin hiasan-hiasan. Nanti mereka tanya, Umi kenapa sih kok dirapihin gitu. Saya jawab, karena kita mau kedatangan tamu. Tamu yang luar biasa, yaitu tamu Ramadan. Nanti kita makan kolak, kita sholat bareng, kita gitu Bu. Jadi pulang nih Bu, wajah kita wajah seneng ngasih taunya. Jangan dibalik, mana dikit lagi Ramadan lagi, mana barang-barang naik, ya Allah. Tahu sendiri bapakmu kalau ngasih kan tahu sendiri, gak usah. Mana abangmu dibangunin susah banget gitu. Kalau kitanya nggak bahagia, bagaimana wajah kita mau bahagia Bu? Kalau wajah kita bahagia, kita transfer ke orang di rumah. Sebentar lagi Ramadan ya kita ya. Gitu. Nanti ada acara bukber ya, bareng-bareng ya gitu. Senang Bu. Kita ganti-gantiin suasana mau Ramadannya, kita transfer ke anak-anak kita. Ke suami. Jangan lupa ya, transfer nambah Ramadan. Pahalanya berlipat ganda tahu gitu. Ya. Menunya apa? Menunya mau makan apa? Gimana biar mereka senang mengisi Ramadan dengan bahagia lain Bu. Aura Ramadan itu akan kita dapatkan. Terus kalau udah mentalnya siap, spiritualnya siap, apalagi yang kedua ilmu. Yang kedua persiapan ilmu. Persiapan ilmu tuh banyak baca, banyak nanya, banyak ngaji. Nah, kalau ibu mah wajahnya doyan ngaji semuanya ya. Insya Allah pikir puasa udah ngelotok semuanya udah. Saking lotoknya pada keluar semuanya kemana tahu. Kadang-kadang kalau kebanyakan ilmu lupa Bu kita Bu. Yang membatalkan puasa sama yang membatalkan pahala puasa ketukar-tukar tubuh kita Bu. Kalau membatalkan puasa bayar qadha. Kalau yang membatalkan pahala puasa nggak bayar qadha tapi nggak dapat pahala. Apa yang membatalkan pahala puasa? Nih kerjaan lisan semuanya. Rumpi, berbohong, ngadu domba, memfitnah. Tuh lisan semua Bu. Cuma satu pekerjaan mata. Apa? Memandang dengan syahwat. Memandang dengan hawa nafsu. Itu merusak pahala puasa. Maka mohon maaf ya Bu. Kurangi nonton drakor. Ibu gak nonton drakor, beralih ke dracin. Drama Cina. Sama tuh Bu. Terus kita nunggu maghrib bagaimana? Oh banyak banget.
nunggu maghrib gak harus ke nonton. Bisa tilawah. Bu, tilawah bukan tidur di lantai bawah. Baca Quran, zikir, bareng-bareng sama keluarga. Ibu duduk di meja. 15 menit udah duduk di meja makan. Ayo nak sambil nunggu kita baca Al-Maksurat. Zikir pagi petang. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Baca zikir bareng-bareng. Kalau ibu gak hafal, belum ngedownload Al-Maksurat, bisa doa ini Bu. Sambil nunggu maghrib rapihin piring, bacanya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nata gelas, nata piring sambil nunggu maghrib. Di mulut kita zikir terus Ibu. Kenapa? Doa di bulan Ramadan insya Allah dikabulkan semua. Tinggal nunggu waktunya saja. Ada yang dikabulkannya tahun depan gitu. Ada yang dikabulkannya 5 tahun lagi. Itu dikabulkan. Cuma nunggu waktunya saja. Kadang-kadang tidak dikabulkan di dunia, tapi disimpan di akhirat menjadi amal pemberat kita. Ibu kalau doanya belum dikabulkan jangan marah-marah. Itu sama Allah disimpan menjadi amal pemberat timbangan di hari kiamat. Boleh jadi amal kita gak banyak-banyak banget Bu. Makanya doanya ditahan menjadi amal di akhirat. Kadang-kadang juga Bu gak dikabulkan. Tidak juga dijadikan amal pemberat timbangan. Terus diapakan? Diganti sama Allah dengan yang lebih baik lagi. Contoh, rumah tangga kita tambah sakinah, badan kita tambah sehat gitu Bu. Hati kita tambah tenang. Kenapa? Dialihkan sama Allah kepada hal-hal yang kita butuhkan. Itu persiapan mental dan spiritual itu nomor 1. Yang kedua bagaimana persiapan ilmu? Tadi banyak nanya, banyak baca, banyak gitu ya Bu ya. Yang ketiga persiapan harta. Mau ngapain harta kita? Mau buka puasa bersama, mau sedekah, mau pulang kampung, mau ngasih THR sama karyawan di rumah dan seterusnya. Ibu yang punya mbak, punya driver, punya karyawan, jangan ditahan haknya mereka. Kasih THR-nya. Jangan dipotong. Nanti Allah ganti Bu. Allah ganti. Bahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan kita. Mudahkan rezeki orang lain, Allah akan mempermudah rezeki kita. Begitu. Persiapan apa tadi Bu? Harta. Terakhir persiapan fisik. Persiapan fisik bagaimana? Jaga stamina. Kita berharapnya dikasih kesehatan ya Bu. Makanya agak deg-degan. Kalau kita kurang sehat tuh deg-degan. Tapi berharapnya Pak ya Allah, mungkin sakitnya dikasih sekarang. Tapi nanti Ramadan sehat gitu ya Bu ya. Kalau ternyata Ramadan sakit, ya Allah alhamdulillah Engkau gugurkan dosa-dosa hamba di bulan Ramadan. Tapi kan kita pengennya gak sakit ya Bu, pengennya. Kadang-kadang Allah perlu negur kita biar kita istirahat. Negur kita biar kita gak ngerumpi. Kalau sehat kita ngerumpinya gagah banget Bu. Kalau sakit kan, diajak ngerumpi males Bu. Jadi kalau lagi puasa, usahakan Bu, Ramadan itu nahan emosi, nahan mata, nahan lisan, ya Bu ya. Nahan pendengaran yang gak penting. Kenapa? Pengen berbuah takwa. Masa dari tahun ke tahun Ramadan kita begitu-gitu saja. Padahal umur kita semakin tua.
Semakin tua itu mendekati kematian. Kalau mendekati kematian, masa kualitas puasa kita biasa-biasa saja. Karena puasa itu ada kelasnya, Bu. Ada kelas umum, kelas khusus, kelas istimewa. Kelas umum siapa? Mereka yang puasa menahan lapar dan dahaga, tapi tidak menahan lisannya. Jamaah saya unik-unik, Bu. Kadang-kadang gini, Bu Fathia, saya mau cerita. Gak jadi deh kan Ramadan ya Bu ya. Nanti aja abis maghrib gitu Bu. Mereka memahami abis maghrib boleh ngerumpi. Kadang-kadang juga Bu pas sholat taraweh. Yang tadi gimana, yang tadi kan kita udah buka ini. Yang tadi, yang pembahasan tadi. Namanya ngerumpi dilarang. Bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan lain juga kan gak boleh Bu. Tapi kita gak kuat di saat ngerumpi Bu. Ya Allah Saryawan dia gak ngerumpi bulan Ramadan gitu. Maka Bu, kelas awam, kelas umum, nahan lapar dan dahaga saja. Kelas khusus bagaimana? Nomor 2. Kelas khusus itu target kita. Kejar kelas khusus ya Bu. Bagaimana kelas khusus? Nahan lapar dahaga, nahan mata, nahan telinga, nahan lisan. Ibadahnya ditingkatkan. Kenapa? Kalau kita bilang sama Allah sekarang, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau sudah disampaikan ke bulan Ramadan, jujur sama doa kita mau ngapain? Kenapa minta disampaikan ke bulan Ramadan kalau ibadah kita tidak maksimal? Jangan sampai Ramadan datang, kita menjamunya tidak memuaskan, dan Ramadan pergi kita nyesel. Terus bagaimana? Karena kita pengen Ramadan datang, kita jamu dengan makanan dan minuman yang indah, maka makanannya harus bergizi. Apa makanan yang bagus? Sholat taraweh, sedekah, baca Quran. Biar Ramadan seneng, kita isi dengan itu semua. Syukur-syukur ibu tetap hadir di pengajian. Jangan sampai karena kita harus fisiknya harus sehat Bu, Ramadan ngangkat tangannya gantian lemes. Allahu Akbar. Kok puasa lemes? Bagaimana biar kita fit? Kurma ya Bu. Kurma madu. Memang beda ya Bu. Kalau kita kan makan kurma 3, 2 gitu Bu. Kalau orang Arab kan makan kurmanya 1 piring, 1 baskom. Makanya tenaganya beda Bu. Mereka makan ayam dibelah 2. Kita dibelah 12. Beda Bu, Eplek-eplek kita Bu. Mereka makan kambing guling sekeluarga. Kita sekelurahan. Jadi beda memang ngambilnya juga dikit-dikit. Mereka Bu makannya banyak. Makanya fisiknya beda. Walaupun Ramadan, mereka umroh Bu, tetap energik. Beda banget sama kita. Kita kedorong-dorong dulu Bu. Iya, kedorong sini. Kedorong lagi, iya. Kayak gak ada energi kita Bu. Beda tenaganya. Pengennya Ramadan, fisik kita bagus. Ibu sering-sering makan kurma. Kalau gak doyan gimana? Ibu seduh pakai air panas. Di air panas. Atau ibu taruh 3 butir, 5 butir, 7 butir. Tuang pakai air panas. Tutup. Nanti 15 menit, 20 menit dia meleleh Bu. Yang paling gampang kurma sukari. Bu saya gak di-endorse ya Bu, gak di-endorse sama kurma sukari Bu. Ini beneran Bu. Jadi kurma sukari itu lebih lembek. Jadi kalau diseduh pakai air panas dia meleleh. Kayak karamel gitu, enak banget Bu. Nanti ibu minum malamnya, besoknya ada energi begitu setiap malam. Harapannya apa? Dikasih kesehatan. Jadi tadi 4 persiapan Bu. Apa Bu? Persiapan mental dan spiritual. Kedua ilmu. Ketiga harta. Dan yang keempat persiapan fisik. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar dapat level kelas khusus. Kenapa tidak mengejar kelas 3, kelas istimewa? Gak mampu kita Bu. Siapa kelas istimewa? Para ulama, sahabat,
salafus soleh. Puasanya Bu, otaknya nih Bu, pikirannya, hatinya, badannya untuk beribadah saja. Contoh Imam Syafi'i. Beliau kalau bulan Ramadan semalaman hatam 1 kali, sehari hatam 1 kali. Sehari semalam hatam 2 kali. Berarti sebulan hatam berapa kali? 60 kali. Sanggup Bu? Makanya kita gak ngejar kelas istimewa. Kita kelas khusus aja udah keren. Tadi Bu, tahan lisan kita. Ada ngajak rumpi, maaf kita lagi puasa. Ada ngajak berantem, maaf saya sedang puasa. Ada ngajak cuci mata, maaf banget. Jangan dijawab, nanti aja habis buka. Sebulan penuh pengennya anggota tubuh tetap terjaga insya Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau suara saya tidak maksimal ya Bu. Ini tadi pagi baru terasa nggak enaknya baru tadi pagi. Sejak kemarin udah ada gejala tapi hilang suara tuh hari ini. Mau membatalkan, kangen sama ibu-ibu. Takutnya ibu-ibu udah datang gitu. Jadi kalau suara saya agak serak-serak sember gitu ya Bu ya, mohon maaf. Namun tidak tidak menutup kekhusyuan kita untuk tetap menuntut ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah perkajian kita hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustazah bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi dari Ustazah. Kebetulan ada yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan puasa. Jadi mungkin kita masa muda itu belum mengenal terkait dengan puasa, dan banyak yang bolong ya pada masa jahiliyah gitu ya. Dan mengingat waktu umur itu sudah mulai masuk di fase 40 tahun baru kita sadar ternyata banyak puasa yang bolong tidak terbayarkan. Dan itu bagaimana cara menghitungnya dan apakah fidyah itu juga kita hitung seperti apa? Karena kalau mengkodonya itu mungkin bisa dilakukan dengan waktu di Senin Kamis untuk mengkodo, tetapi fidyahnya itu bagaimana untuk dilakukan? Terus Mohon maaf, tidak puasanya karena hamil menyusui atau karena hamil dan menyusui ataupun karena dulu zaman muda itu belum mengerti ya tadi ditanya ke Tanah Abang ikutan ayo kita buka bersama gitu kan, nah batal bersama, nah jadi bisa batal seperti itu. Dan yang kedua adalah ketika kita melaksanakan umroh pada waktu di bulan puasa, ketika perjalanan itu kan adalah dengan waktu di Indonesia. Begitu kita perjalanan ke Mekah, berarti kan itu adalah musafir dengan beda waktu. Apakah itu bagaimana untuk melaksanakan kegiatan berpuasanya, karena agar menjadi tuntunan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Neng, saya tampung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sabrina. Ada yang mau ditanya, Zah, mohon izin. Jadi seringkali keindahan Ramadan sepertinya lebih mudah diraih oleh kaum laki-laki, dan yang dikorbankan adalah lelah kita sebagai perempuan yang harus fokus dalam ranah domestik, memasak, menyiapkan sahur dan lain-lain. Nah, seperti kita kan perempuan juga pengen ibadah dengan tenang ya Ustazah. Kadang kita ngerasa lelah habis masak, atau dalam hal ini ibu saya lelah memasak. Kalau saya belum berumah tangga jadi belum terlalu merasakan
Nah, jadi Ustazah, perspektif Islam memandang pembagian peran yang berkeadilan dalam rumah tangga agar indahnya Ramadan ini bisa dirasakan secara setara bagi perempuan dan laki-laki dalam ranah rumah tangga, seperti yang sudah diajarkan atau mengambil teladan dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ustazah, bagaimana kita mengontrol emosi dan perasaan selama puasa dengan tuntutan yang kita rasakan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Apa yang kedua? Yang kedua, bagaimana tipsnya mengontrol emosi selama puasa menghadapi tuntutan peran kita di rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Boleh satu lagi saja? Boleh, satu lagi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, aku Wina. Ustazah, aku mau nanya sebenarnya, tapi malu juga nih Ustazah. Jujur, aku kan dulu belum mengerti Ustazah ya. Jadi waktu hamil nyusuin, aku belum ngerti hutang puasa itu harus dibayar pada tahun itu ya Ustazah ya. Kemari-mari baru ngerti tuh Ustazah, yang dulu-dulu gimana tuh Ustazah. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga dengan pertama hampir mirip ya. Jadi saya jawab sekalian terkait dengan masa lalu. Masa lalu itu namanya belum ngaji, belum paham gitu ya. Bukan berarti ketika kita melakukan dosa di masa lalu karena belum tahu kita bebas. Pertanyaannya, kenapa waktu belum tahu kok nggak ngaji? Itu. Karena ada jamaah saya bilang begini, Bu Fatia, besok saya nggak mau ngaji lagi ah. Kenapa? Habis pas ngaji jadi tahu banyak banget larangan. Mendingan saya nggak ngaji, saya nggak tahu gitu. Saya bilang betul, kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Tapi Allah nanya juga, kenapa nggak ngaji? Padahal menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Jadi nggak ada alasan di hari kiamat nanti kalau kan saya nggak tahu ya Allah, kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak nuntut ilmu? Kenapa nggak bertanya? Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, begitu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Muslim atau orang Islam. Terus kalau udah terlanjur bagaimana? Jika kita kan hafal nih Bu, haid umur berapa? Haid umur berapa? Berapa tahun gak puasa? Gitu. Contoh, haid misalnya 30 tahun yang lalu. Gitu ya, ini contoh. Berarti kali sebulan. Jika memang kita gak puasa full. 30 kali gitu. 30 hari kali berapa tahun kita gak puasa? Itu cuma baru satu tuh. Nanti hamil, menyusui, anak berapa? Umur berapa nih anak berapa? Anak pertama gak puasa berapa hari? Anak kedua gak puasa berapa hari? Jika sulit untuk menggabung semua puasa, itu boleh difidyah, dialokasikan fidyah saja. Dihitung saja. Misalnya anaknya 3 kali gak puasa, berarti kan 3 tahun. 3 kali 30 hari misalnya. Sebulan disamakan sebulan 30 hari gak puasa selama 3 anak gitu. Berapa hari? Terus udah kan itu difidyahkan saja jika memang masa lalu kita banyak yang tidak hafal. Saya ingat dengan seorang anak ibu, maaf sekali. Anak ini nangis karena ibunya gak pernah puasa seumur hidupnya. Saya harus bayar puasa ibu saya bagaimana? Saya bilang seumur hidup ibunda saya gak puasa. Jangankan warisan Bu, orang tua saya meninggalkan hutang,
baik hutang uang dan hutang puasa. Coba kasihan kan orang tua anak-anaknya jika kita tidak menggantinya sekarang. Jadi dihitung sama ibu, anaknya berapa kali nggak puasa, berapa hari. Katakan anak 2, berarti 2 tahun nggak puasa, 2 kali 30 hari, berarti 60 hari. Cicil saja, cicil. Kalau memang kita nggak pernah punya utang di masa lalu, cuma utang anak saja, cicil Senin Kemis, insya Allah lunas kok. Usahakan kalau bayar hutang puasa dilebihkan, jangan dikurangi, tapi dilebihkan. Misal, kayaknya saya hutang 15 hari, amannya 16 lah. Karena ada yang ragu ya Bu, saya headnya berapa hari ya waktu itu. Misalnya rata-rata head 7. Tapi kan ada yang pernah 8 hari gitu Bu. Ambil yang 8. Biar kita nggak kesalahan karena menutupi kemungkinan-kemungkinan yang kurang tadi. Umumnya kan begitu. Perempuan umumnya kalau nggak 7, 8 hari. Lupa ambil 8. Ganti yang ambil 8 hari gitu. Kalau memang nggak men. Lantas bagaimana? Kok puasa kayaknya ibadahnya buat laki-laki saja? Siapa bilang? Puasa itu ibadah buat kita berlipat-lipat. Ibu masak, biasanya pahalanya normal masak. Di bulan Ramadan karena untuk berbuka orang yang berpuasa, pahalanya dilipat gandakan. Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan beliau ke dapur. Beliau ke dapur bantu istrinya yang ngupas-ngupas atau kenapa? Rasulullah SAW tahu beliau paling pandai membahagiakan keluarga itu di bulan Ramadan. Kenapa? Oh beliau tahu di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, kalau membahagiakan keluarga pahalanya normal. Tapi kalau di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Jadi masak itu ibadah, apalagi buat yang berpuasa. Malah seneng, alhamdulillah masak buat orang yang buka. Suami kita kan dapat pahala itu. Suami kita cuma dapat pahala puasa. Kita pahala puasanya dapat, pahala masaknya dapat. Rugi banget kalau perempuan gak tahu pahala ini. Sama halnya nyapunya, ngepelnya, pahalanya berlipat ganda. Makanya mohon maaf, hadisnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, sayang. Maka bulan Ramadan itu sebisa mungkin kita membahagiakan keluarga. Pahalanya enggak kaleng-kaleng itu. Jadi memang harus dipahami betul ya. Ibadah itu ada yang hubungan dengan Allah, ada yang hubungan dengan manusia. Kalau bisa dua-duanya keren. Mohon maaf mudah-mudahan kakak ipar saya redho saya ceritakan. Saya punya kakak ipar, perempuan Bu. Anaknya 10. Anaknya 10. Nanti anaknya tidur, beliau langsung sholat taraweh. Langsung baca Quran. Bisa hatam berkali-kali. Malu kalau anak kita cuma 2, 3 gak punya semangat. Jadi saya cemburu. Pernah suatu malam saya lihat kakak saya lagi sholat taraweh. Bukan yang 8 rakaat Bu, yang 20 rakaat. 20 rakaat. Terus nanti setelah itu baca Quran. Kita kan anak tidur kita ikut tidur Bu. Beliau justru anak tidur langsung Bu ambil air wudhu, sholat tarawih. Jadi pas habis buka sholat isya, anak-anaknya ditidurin. Anak-anak tidur baru sholat tarawih. Setelah sholat tarawih baca Quran. Itu bisa hatam berkali-kali. Padahal anaknya 10. Anak kita gak banyak-banyak banget. Yang banyak apanya? Ngeluhnya.
Malu terkadang kalau melihat orang-orang yang punya semangat sekeren itu. Nggak ada ART, nggak ada pembantu di rumah. Bisa melakukan. Kenapa? Karena beliau tahu pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi kalau misalnya lagi males, ibu tengok orang-orang yang punya semangat. Kalau kita memaklumi diri sendiri, kadang-kadang ibadah kita nggak maksimal, Bu. Ramadan itu ada ibadah yang harus dipaksakan. Harus dipaksakan, Bu. Kita kadang-kadang, nggak badiah dulu lah, Allah juga tahu kita lemes gitu. Bu. Makanya kadang-kadang ibadah kita stuck di tempat karena merasa harus dimaklumi, harus dimaklumi, harus dimaklumi. Secapek apapun taraweh pantang untuk ditinggal gitu, Bu. Walaupun taraweh itu sunnah, tapi kalau ditinggalkan rugi besar. Makanya memang pengaruh, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Kalau buka bersama di luar, itu ngaruh, Bu. Pengaruhnya besar sekali. Mau taraweh itu udah capek, udah lemes gitu. Kan kalau kita buka puasa di luar kan, Bu, sampai di rumah jam 8, 9 udah ketinggalan taraweh kan, Bu. Udah lewat. Itu ya Allah, ibu malas. Tapi ngantuk-ngantuk, takut besok kesiangan. Taraweh dulu gitu. Mau 8 boleh, mau 20 boleh. Yang gak boleh, yang gak taraweh. Kenapa rugi? Gak dapat pengampunan dari Allah. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa itu hanya milik para kaum laki-laki. Perempuan dapat pahalanya besar kalau dia ikhlas menjamu orang berpuasa. Ibu bikin lauk tambah dikit, kasih tetangga. Ya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi bilang sama ibu kita, Bu, ternyata ibu keren banget. Ibu dapat pahala banyak. Bapak cuma ke masjid doang. Gitu. Bapak cuma sholat doang. Ibu masak buat orang yang buka, puasa juga. Jangan dibikin dia sedih. Ibu kesian banget ya Allah. Ibu masak, orang pada ngaji ibu masak. Orang taraweh ibu cuci piring. Ya ibu gak dapat pahala. Jangan digituin. Disupport. Ibu, saya bantu cuci piringnya. Saya juga kan pengen dapat pahala gitu. Ibunya masak, Bu. Saya bantuin dong. Saya juga kan pengen dapat pahala. Suami-suami baik Ramadan itu ke dapur bantu istrinya. Kenapa? Mereka juga pengen dapat pahala. Waktu di Pakistan, saya ingat sampai sekarang saya terkesan dengan kalimat suami saya, Bu. Saya kuliah, ngajar kan gitu ya, Bu ya, di Pakistan gak ada yang bantu. Suami bangunkan saya. Umi bangun. Ayo sahur. Saya kaget. Loh, kok dibangunin buat sahur? Saya bilang. Kenapa AA gak bangunin biar Umi masakin, manasin makanan gitu. Maksudnya kita kan pakainya bangun manasin makanan dulu gitu kan, Bu. Manasin makanan baru bangunin suami. Ini dibalik, Bu. Suami saya bangunin saya tinggal makan. Apa komentar beliau? Umi sudah dapat pahala dari tempat yang lain. Biarin yang begini nih Abi yang ngerjain. Abi juga kan pengen dapat pahala gitu, Bu. Seandainya suami istri semuanya berpikir begitu, Bu, berlomba-lomba membantu. Rasulullah begitu, Bu. Rasulullah SAW demikian. Jadi beliau ke dapur bantuin istri-istrinya. Seandainya suami berpikir bahwa jangan ibu doang yang dapat pahala, ayah juga kan pengen dapat pahala, dia akan bantu tuh, Bu. Nyuci piringnya, beres-beresnya. Kalau ibu kecapean sendiri bilang, ayah mau dapat pahala gak? Berlipat ganda loh pahalanya. Kenapa? Itu piring numpuk ya Allah. Bagi-bagi. Ibu yang masak, ayah yang cuci piring. Biar dapat pahala bareng-bareng Ramadan. Tahu ayah? Itu. Jangan diborong semua pahalanya sama kita. Dibagi-bagi sama pasangan. Begitu ya. Kemudian ada satu yang musafir.
umroh Ramadan. Ya namanya musafir boleh nggak puasa. Yang penting diganti di hari lain. Tapi kalau lagi sampai di sana nggak puasa sayang. Kenapa? Kalau di tanah haram semua ibadah dilipat gandakan semuanya itu. Bukan hanya sholat, puasa dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan. Kenapa? Pertama pahala Ramadannya, yang kedua pahala tempatnya. Makanya kalau lagi umroh kita malas bu ngejama, sayang. Jadi kita sholatnya ya zuhur 4 rakaat, nanti asar ke masjid lagi 4 rakaat. Kenapa? Dilipat gandakan pahalanya. Jadi rugi kalau kita nggak ibadah di tanah haram. Ada yang masih tertinggal nggak pertanyaannya? Mengelola emosi. Emosi itu kita yang punya. Pilihannya kita mau marah atau enggak. Kita mau kesel atau enggak. Kita yang milih. Semua pilihan ada konsekuensinya. Kalau mau dapat stempel takwa, kalau mau dapat stempel takwa, di antaranya mampu menahan amarah. Itu ciri-ciri orang bertakwa begitu. Jadi kalau mau marah, aduh kan mau jadi hamba bertakwa ya, nggak jadi. Memaafkan kesalahan orang lain juga ciri-ciri orang bertakwa. Jadi kalau emosi, nggak akan saya maafkan. Iya ya, kan mau menjadi hamba yang bertakwa, kita maafin langsung. Kenapa? Sayang ibu, kita ditarbiyah, kita dididik selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Maaf bu, ini anggaplah nih masjid ini tempat kita kuliah selama 1 bulan. Keluar dari kampus Ramadan, ada yang mendapat nilai cum laude, ada yang biasa-biasa saja, ada yang gagal. Kita yang memilih. Kita mau keluar dari Ramadan dengan mendapatkan stempel takwa atau biasa-biasa saja atau justru tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kita yang milih. Terus kalau kita mau dapat stempel takwa bagaimana? Kata Allah, ciri-ciri orang bertakwa menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menebar kebaikan di mana saja. Yang kelima, kalau bikin salah, dia langsung istighfar. Kita mau gak dapet stempel itu? Kalau kita dapat 5-5-nya, langsung Allah kasih stempel. Dia orang bertakwa dan insya Allah puasanya mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi PR-nya kita mau masuk nih bu ke kampus Ramadan. Mau dapat nilai yang mana? Apakah biasa-biasa saja atau takwa atau justru gagal? Na'udzubillah. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik lagi bu. Lebih indah lagi. Apalagi kalau kita terbayang jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir. Kalau kita berpikir ya Allah jangan-jangan gitu. Ramadan ini Ramadan terakhir. Aduh kita akan ibadahnya akan maksimal ibu. Ini pun maaf ya bu. Umur kita belum tentu sampai bu ke bulan Ramadan. Kita selalu doanya apa bu? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa? 1 hari saja ketemu bulan Ramadan bu. Dosa-dosa kita dihapus sama Allah. Kalau kita bilang ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Emang mau ngapain? Mau nambah amal soleh. Jadi kita jangan sampai berdoa disampaikan ke bulan Ramadan. Tetapi ketika kita ketemu, kita biasa-biasa saja menyambutnya. Padahal kita pengen banget menjamu Ramadan dengan amal ibadah yang lebih baik lagi. Demikian ibu, gak terasa 11:04. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Dan termasuk persiapan mental spiritual bu. Di antaranya minta maaf ya bu ya. Jika 1 tahun kurang lebih saya membersamai ibu-ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Suka bercanda, maaf ya bu ya. Kalau ibu-ibu insya Allah gak ada salahnya. Ibu cuma baca doa tidur, nanya, nyatet, ketawa. Udah. Ibu gak ada salahnya. Saya banyak salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi
bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.